Pernahkah kalian bertanya, untuk siapa sebenarnya kursi kekuasaan itu ada? Katanya sih wakil rakyat, tapi anehnya, rakyat seringkali hanya muncul di baliho dan spanduk, bukan di meja keputusan. Dan setelah pemilu usai, jarak antara kita dan mereka bukan lagi sekedar jauh, tapi seperti dua dunia yang berbeda. Di awal-awal kemerdekaan, partai politik kerap kali disebut sebagai jembatan aspirasi rakyat. Tapi kini, jembatan itu telah lapuk, licin, dan penuh akan perangkap. Sebab kebanyakan partai bukan dibangun atas fondasi ideologi, tapi fondasi transaksi. Lalu bagaimana dengan kepentingan rakyat? Sebagian besar itu cuma slogan kampanye. Dan bagaimana dengan kepentingan para elit? Dan itulah yang dijaga mati-matian. Hari ini kepercayaan rakyat kepada partai politik sebenarnya sudah berada di titik paling rendah dalam sejarah reformasi. Mungkin saja dulu kita pernah percaya bahwa partai politik adalah jembatan aspirasi. Tapi sekarang, faktanya, jembatan itu kini hanya dilalui oleh mereka yang membawa tiket VIP, para elit, pengusaha, dan keluarga politik. Sementara rakyat jelata dibiarkan menunggu di tepi, menatap dari kejauhan. Tentu saja di sini, masalahnya bukan cuma perilaku satu atau dua orang. Akar busuknya di sini jauh lebih dalam, yaitu banyak partai tidak dibangun untuk ideologi, tapi untuk sebuah transaksi. Dan dari sinilah penyakit-penyakit itu lahir. Partai politik bukan lagi alat perjuangan rakyat, ia sudah berubah menjadi kendaraan pribadi segelintir elit. Struktur partai pun dikendalikan oleh nama-nama besar, bahkan kadang hanya oleh satu keluarga. Sedangkan para kader-kadernya hanyalah figuran. Mirisnya lagi, rakyat cuma dijadikan penonton. Di sini seolah yang penting siapa yang punya uang dan akses ke istana. Hasilnya, mayoritas partai seolah menjadi ATM pribadi, sekaligus mesin jual beli jabatan. Dan ideologinya kini hanyalah kostum di panggung. Lalu apa bedanya? Partai nasionalis, partai religius, partai buruh, partai merah atau hijau. Kalau sedang rebutan kursi, semua pun bisa saling berpelukan. Mungkin hari ini bermusuhan, besok bisa jadi berkoalisi. Apakah ini prinsip? Saya kira semua hanya hiasan di retorika. Yang nyata hanyalah kalkulasi berapa kursi, berapa proyek, berapa dan bagaimana posisi. Rekrutmen politik pun menjadi lelucon yang pahit. Dan untuk mau menjadi calon legislatif, tentu tak perlu cerdas, tak perlu berintegritas. Yang penting bisa setor mahar, kelar. Mau jadi kepala daerah, harus bayar rekomendasi. Maka di sini yang terpilih bukan lagi yang terbaik, tapi yang terkuat modalnya. Disinilah demokrasi kita yang katanya milik rakyat dijual kepada penawar tertinggi. Fungsi kontrol dan oposisi sudah lama dikubur. Partai-partai yang dulunya gagah mengkritik, kini berlomba menjadi sahabat mesra dengan kekuasaan. Tidak peduli lagi dulu pernah berseberangan. Asal ditawari kursi, langsung mereka jinak. Tentu yang tersisa bukanlah oposisi, tapi barisan peminta-minta posisi. Disinilah rakyat akan selalu menjadi alat, bukanlah yang diwakili seperti dalam baliho dan spanduk. Mungkin rakyat hanya terbuai setiap 5 tahun sekali. Mereka dihibur dengan kaos-kaos gratis, dengan nasi kotak gratis, dengan beras serta sembako gratis, serta janji-janji murahan yang basi. Polanya terus selalu sama. Tapi setelah menang, pintu pun tertutup rapat-rapat. Isinya hanya pembagian jabatan, pembagian proyek, pembagian kue kekuasaan. Ironisnya, semua ini sah secara hukum. Mereka di sini menyebutnya sebagai politik. Tapi bukankah ini lebih mirip sindikat legal yang berseragam demokrasi? Di sini data dari berbagai survei membuktikan tren kepercayaan publik terhadap partai politik saat ini terus mengalami penurunan. Sebagian besar rakyat merasa partai gagal menjadi jabatan aspirasi. Tapi sebaliknya, mereka lebih banyak melihat para wakil rakyat menjadi wakil penguasa, yaitu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, bukan kepentingan rakyat yang selalu digembar-gemborkan. Maka pertanyaannya di sini, jika mereka tidak lagi mewakili rakyat, lalu siapa yang sebenarnya mereka wakili?
Dan apakah rakyat hanyalah alat legitimasi, sekedar panjatan di bilik suara untuk mengantarkan mereka ke kursi empuk kekuasaan? Dan kalau kursi kekuasaan terus diisi bukan oleh orang yang layak, tapi oleh mereka-mereka yang paling lihai mencium aroma uang serta kuasa, mungkinkah kita sedang menyaksikan demokrasi dibajak secara perlahan dan di depan mata kita sendiri? Tentu, rakyat boleh sabar, tapi di sini rakyat pun juga bisa muak. Dan ketika kepercayaan sudah hilang, suara yang hilang tak akan mudah kembali. Jadi, di negeri ini, siapa sebenarnya partai yang benar-benar berani menjadi wakil rakyat? Mari kita berdiskusi di bawah. Terima kasih sudah menyimak video ini.